Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dengan penuh sukacita hari ini. Mari kita masuk beribadah menghadap Tuhan dan mengalami lawatan tangan Tuhan. Cukup kita untuk bangkit berdiri dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah ia akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Layak anugerah Tuhan kita semua ada di hadapan Tuhan dan kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur hari ini tepat kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, 10 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan karena itu dengan sukacita kita membenari bagi Tuhan
seorang dari kita. Tuhan, kita mengatakan bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Saudara jemaat Tuhan berdiri, kita mau menari bagi Tuhan bersama. Sakit kan? Bukan menari tangan aja yang di atas sambil langkah kiri kanan ya. Pas kita menari 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, ikutin saya ya Bapak Ibu. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti aku. Telah dicurahkan bagi kita semua, amin. Karena itu kita dengarkan suara ulang diri untuk bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, bagi kemuliaan Tuhan.
Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam Kudus. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra, dan terima kasih Roh Kudus. Kehadiran Kami, bersyukur hari ini kami merayakan saat dimana Roh Allah dicurahkan kepada kami dan berkarya saat ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Di banyak saatnya kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, bicaralah bagi kami di hati kami masing-masing. Sehingga ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, firman-Mu tidak berlalu sia-sia dari pendengaran kami, tapi menguatkan kami Tuhan, menerangi pikiran dan hati kami Bapa, berbicara secara pribadi sesuai dengan kebutuhan jiwa kami Tuhan.
sehingga kami pulang dengan sesuatu yang baru, kekuatan yang baru yang kami dapatkan dari Engkau, pegangan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan yang percaya, katakan amin. Shalom. Maaf saya borong ya. Silakan duduk untuk kakak-kakak pemusik yang sudah. Om, mau di situ aja. Silakan. Tapi kalau mau duduk di sana juga boleh. Enggak usah. Aman. Tapi kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari pengkhotbah lagi. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sekali lagi saya mau katakan bahwa hari ini kita merayakan apa Bapak Ibu? Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus ya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen berpikir bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah peristiwa yang baru terjadi. Pentakosta itu adalah peristiwa yang baru terjadi di zaman perjanjian baru. Jadi istilah Pentakosta itu dipikirkan bahwa baru ada di perjanjian baru. Tapi kalau kita melihat bahwa bagian firman Tuhan ini ketika hari Pentakosta itu terjadi, ternyata banyak orang yang datang ke Yerusalem. Ada banyak peziarah yang datang ke Yerusalem. Kenapa? Karena peristiwa Pentakosta itu bertepatan dengan hari raya Yahudi, hari besar Yahudi yang namanya itu Shavuot. Apa Bapak Ibu? Shavuot. Ya, ini hari yang sakral Bapak Ibu bagi dalam sejarah Yahudi. Ini salah satu dari 3 hari raya terbesar yang seluruh orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia harus balik ke Yerusalem. Yang laki-lakinya harus balik ke Yerusalem untuk beribadah. Kenapa? Karena memperingati hari di mana Musa diberikan 2 loh batu oleh Allah. Taurat diberikan. Peringatan tentang ini. Maka setiap 10 hari setelah Paskah dalam tradisi Yahudi, mereka akan datang. Tetapi dalam sejarah Yahudi juga kesininya, mereka ternyata pas dengan berakhirnya panen jelai dan dimulainya panen gandum. Sehingga orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem itu gak tangan kosong. Mereka datang dengan membawa hasil pertama dari panen mereka. Mereka bawa ke Yerusalem, ke Bait Suci sebagai wujud ucapan syukur. Maka itu hari yang kalau bilang pesta lah, pesta di Bait Allah. Maka sebenarnya Pentakosta itu ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng di lantai 2 itu bersamaan dengan peristiwa sejarah yang besar bagi bangsa Yahudi. Tetapi kita melihat ada intervensi ilahi yang luar biasa terjadi di sana. Dan kita akan belajar bersama-sama kalau Roh Allah bekerja itu tidak ada yang bisa membatasinya. Dalam tradisi Yahudi ketika loh batu diberikan, justru 3.000 orang mati karena ketidaktaatan. Mereka menyembah lembu emas. 3.000 orang mati hari itu. Tetapi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, justru 3.000 orang percaya, bertobat dan diselamatkan hanya karena khotbah sederhana dari seorang mantan nelayan yang kemudian menjadi rasul, Petrus. Khotbah yang sederhana, bukan khotbah Alkitabiah, bukan dari seorang teolog besar, tapi khotbah yang penuh dengan kuasa. Di dalamnya ada urapan sehingga 3.000 orang bertobat. Karena itu kita akan
belajar bersama-sama Bapak Ibu dari kisah para rasul ini untuk melihat karya Roh Kudus yang luar biasa di hari Pentakosta itu. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-13 saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga jangan hanya ngelihat saya terus saya takutnya ngantuk. Jadi saya baca ayat yang pertama Bapak Ibu, ayat yang kedua sampai 13 kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Ayat 2. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, beserta daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendapat-pendapat dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat bermalu-malu berkata seorang pada yang lain, apakah artinya? Sama-sama ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus memberi janji sekaligus perintah kepada murid-murid Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap diam, tunggu di Yerusalem, nantikan janji Bapa dalam Kisah 1 ayat 4. Dan selama 10 hari ada 120 orang murid berkumpul. Mereka berdoa menunggu ketidakpastian Bapak Ibu. Mereka mungkin saat itu cemas. Sudah pasti ada ketakutan dalam hati mereka. Kenapa? Karena di situ ada penguasa-penguasa Yahudi yang baru saja menyalibkan Tuhan Yesus, juga mencari mereka Bapak Ibu. Tetapi ada perintah Tuhan untuk tetap ada di Yerusalem. Sehingga di tengah kecemasan, di tengah rasa takut, tapi ketidakpastian menunggu kapan janji itu datang dan seperti apa janji itu jadi Bapa itu tergenapi. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, mereka baru saja ditinggal sama Yesus. Yesus ditinggal dengan cara yang sadis. Yesus meninggalkan mereka dengan cara yang sadis. Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan mereka sedang di Yerusalem, di tempat di mana pemimpin-pemimpin itu sedang berkumpul. Mereka di lantai 2 dengan pintu yang terkunci, tertutup rapat. Kenapa? Karena ada kegentaran di sana pastinya. Namun karena ketaatan mereka, karena kesetiaan mereka pada yang menuntut kepada penggenapan janji pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Dan kita melihat ada tidak menepati janjinya saja, tetapi Allah menepati janjinya dengan cara yang maha dahsyat.
Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 kita melihat sampai 12 memang, tapi kita selesaikan sampai 13 karena memang pembahasan saya kemarin sampai 12, hanya saya pikir masih sisa satu dari saya selesaikan saja. Kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus itu berkarya melawat dan mengubahkan umat Tuhan. Yang pertama, karya hebat Roh Kudus yang mengubahkan itu yang pertama, membakar kembali roh yang hampir padam. Kita bisa baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Kemudian yang kedua, menghancurkan tembok pemisah yang membuat Injil itu tidak bisa sampai ke ujung-ujung dunia. Dan yang ketiga, membangkitkan kesadaran, menimbulkan rasa takjub, rasa kagum, dan rasa ingin tahu dari orang-orang yang menyaksikan hal itu. Kita langsung saja dengan cepat. Yang pertama, Roh Kudus membakar kembali roh yang hampir padam. Tadi saya katakan bahwa orang-orang murid-murid Tuhan Yesus itu saat itu sedang dalam ketakutan dan kecemasan. Tetapi ketika mereka berkumpul di lantai 2 loteng, tiba-tiba terjadi sesuatu yang supranatural. Alkitab mencatat ada 2 manifestasi dari Roh Kudus yang sangat luar biasa. Yang pertama ada tiupan angin keras di dalam ayat yang kedua, dalam bahasa Yunani pneuma. Itu bicara tentang roh, tetapi juga bicara tentang nefas atau nafas. Mengingatkan kembali kepada peristiwa di mana Allah menciptakan manusia dan menghembuskan nafasnya ke dalam patung itu. Karena Allah membuat manusia dari tanah liat, bentuk manusia, lalu menghembuskan nafasnya, makanya manusia kita jadi orang yang hidup. Kalau nggak, kita hanya patung, tanah liat, kayak orang yang meninggal, kayak patung ya. Seperti itulah Allah menghembuskan nafas pneuma roh sehingga menghidupkan. Angin keras itu mengadakan Roh Kudus yang datang membawa kehidupan yang baru dan membawa kuasa yang dinamis, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menggetarkan ke dalam gereja. Yang kedua, lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang hidup pada rasul-rasul Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama pada peristiwa Musa berjumpa dengan Allah dan menerima perintah untuk memimpin bangsa Israel. Lihat ada api yang membakar, tapi semak-semak itu tidak terbakar. Api yang luar biasa, api yang besar. Kehadiran Allah tidak terbatas ternyata di bait Allah lagi. Tapi api sekarang hingga di atas rasul-rasul, di kepala setiap orang yang hadir dan tinggal dalam hati kita, Bapak Ibu. Tidak lagi di bait Allah. Roh Kudus berkarya dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita pahami dari bagian firman Tuhan ini berkatnya bagi kita, Bapak Ibu. Terkadang kita dalam pelayanan, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita seringkali merasa capek. Capek dengan keadaan dunia yang bukan hari semakin baik. Minyak semakin naik ya Bu, beras semakin naik. Saya kemarin ke Indomaret kok saya kaget ya. Kok biasanya 45 jadi 55 nih minyak ya. 10.000 langsung naik. Ibu-ibu ngangguk ya. Sayur coba datang yang dulu 2.000 sudah 5.000 Bapak Ibu. Pasar Sepatan apalagi yang di Jakarta. Saya di Tangerang ujung. Kalau saya sudah mahal karena sayur itu dari Tangerang kan. Saya dekat dengan sawah. Kalau saya sudah bilang mahal, berarti Bapak Ibu di Jakarta lebih mahal lagi ya. Karena sumbernya kalau tidak dari Bogor, dari Tangerang kan datangnya itu sayur dan buah-buah itu yang lokal pastinya maksud saya. Kita lelah, kadang merasa kering, kadang merasa tidak berdaya lagi menghadapi kehidupan hari-hari ini. Udah bingung cari jalannya bagaimana. Gaji nggak naik, harga naik terus.
Namun kekristenan kita tidak dijalani dengan kekuatan kita sendiri atau otot kita, tidak dijalani dengan pikiran kita, otak kita, tapi kita jalani kekristenan kita dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Ingat, ada dunamos Allah yang menyertai kita. Kuasa di dalam ayat ini bukan bicara tentang otoritas semata, tetapi ada kuasa yang menggetarkan karena roh Allah yang berkarya di dalamnya, yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita kadang lelah, kadang capek, merasa kering, merasa tidak semangat lagi, Roh Kudus membakar kembali semangat kita untuk menjalani hari-hari dan bahkan untuk tetap setia dalam pelayanan, dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Capek, pasti semua orang capek, tapi jangan sampai engkau tinggalkan Tuhan karena kelelahan. Jangan sampai engkau malas berdoa karena kekhawatiranmu, karena pikiranmu saat ini yang begitu berkecamuk. Apapun yang terjadi di sekitar kita, lutut kita tetap bertelut di hadapan Tuhan, karena kita percaya dunamos Allah tetap menyertai kita. Roh Allah dengan kuasa yang menggetarkan, kuasa yang dahsyat itu akan menolong kita tepat pada waktunya, akan menyertai kita. Dan firman Tuhan, Roh Allah menyertai kita bukan hanya sekarang, bukan hanya pada saat hari pencurahan Roh Kudus, tetapi sampai Tuhan Yesus datang, sampai selama-lamanya Roh itu tinggal di dalam kita, tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Yang kedua, kuasa atau roh yang mengubahkan itu menghancurkan tembok pemisah yang akan kita baca, yang telah kita baca tadi dari ayat 4 sampai ayat 11. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu, mereka berbicara dari bahasa-bahasa lain. Bukan glosolalia, tetapi heterais glossais, yaitu bahasa-bahasa lain yang gak pernah mereka ketahui. Tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa lain, tetapi bahasa itu adalah bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu di Yerusalem, yang tiba-tiba mendengar gemuruh, dan Alkitab bilang mereka berkumpul, berkerumun ketika mereka mendengar gemuruh itu, tiupan angin kencang itu. Lalu mereka mendengar suara murid-murid Tuhan Yesus. Ada 120 orang yang berada di ruangan itu. Bapak Ibu Saudara membayangkan 120 orang berbicara, dan orang-orang yang mendengar mereka terkagum-kagum, takjub, heran. Karena kenapa? Bukankah mereka orang Galilea? Mereka bukan orang dari kita, bukan orang Partia. Tadi saya bilang bahwa setiap Zavuot itu orang-orang Yahudi yang berasal dari seluruh penjuru dunia, entah tinggal di Indonesia kah, tinggal di Amerika kah. Saat ini mereka ada tinggal di Roma, Partia, mereka tinggal di Media, mereka tinggal di mana-mana, mereka kembali. Mereka orang Galilea, murid-murid itu, tapi mereka berbicara dalam bahasa orang-orang yang datang itu. Ya, contohnya kayak suami saya keturunan Tionghoa, coba ngomong Mandarin sama dia, bingung, gak ngerti. Kayak aja hanya sedikit-sedikit tahu, dengar bisa, ngomong kagak bisa. Itu contoh ya Bapak Ibu. Jadi ceritanya ini orang Yahudi yang udah tinggal di Partia, mereka pasti udah gak bisa ngomong bahasa Yahudi lagi, dan ngomong pun pasti yang penting-penting, yang ya nihoma gitu-gitu kan, kayak orang Cina kan kalau ngomong kan gitu-gitu yang bisa. Tapi kan kalau yang panjang-panjang udah bingung, karena itu Roh Kudus gak bicara dalam bahasa Yahudi, tidak bicara dalam bahasa Ibrani, tapi Roh Kudus saat itu bicara dengan bahasa orang-orang yang ada di situ, tidak bicara dalam Ibrani. Kenapa? Di dalam bagian firman Tuhan ini, Allah menyatukan tembok pemisah. Tembok pemisah itu terjadi kapan? Pada saat Babilonia. Kesombongan manusia membuat Allah
menyerahkan mereka, sehingga mereka satu ya dan yang lain tidak tahu saudaranya ngomong batu yang diambil kayu, akhirnya berantem, mereka harus berpisah. Kekacauan terjadi, mereka membangun menara Babel, puncaknya sampai ke langit untuk menyembah Allah. Karena manusia kalau udah pintar kayak gini kan, ingin pengen menyembah Allah. Dan Tuhan kacaukan bahasa supaya mereka, karena sombongan mereka dihancurkan. Tetapi pada saat ini ketika Roh Kudus turun, Roh Allah turun, perbedaan bukan lagi penghalang. Allah menyatukan mereka di Yerusalem. Allah memberi karunia Roh Kudus itu, kemampuan bagi murid-murid untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Di saat itu bahasa-bahasa orang-orang yang hadir di situ, sehingga mereka semua yang hadir mendengar berita keselamatan Yesus Kristus, karya keselamatan Yesus kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tragedi Menara Babel membuat perpecahan dan keterasingan secara global. Tetapi mujizat Pentakosta ketika murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus, bahasa disatukan oleh Roh Kudus, semua orang yang hadir mendengar perbuatan Allah. Roh Kudus adalah roh kesatuan, bukan perpecahan. Roh Kudus bicara dalam bahasa kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di antara kita mungkin kita dari suku berbeda, status sosial yang mungkin berbeda. Tetapi itu bukan menjadi sekat yang membedakan kita, yang mengasingkan kita satu dengan yang lain. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, mungkin di sini nggak ada ya, tapi kalau di gereja-gereja besar ada. Ada ibu geng-geng A, geng B, geng B, C. Dan kadang-kadang gara-gara geng-geng ini berantem antara satu jemaat, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok egonya manusia kan. Ini gak dikehendaki oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ingin kita ada dalam kesatuan di dalam Kristus. Panggilan untuk kita adalah kita harus membangun relasi di dalam kasih Tuhan, relasi yang tulus karena dasarnya kasih Tuhan. Kita tidak membesar-besarkan perbedaan di antara kita. Kita punya cara berpikir yang berbeda, kita berada dalam latar belakang yang berbeda, tetapi kita tidak membawa ego pribadi kita dalam pelayanan, dalam persekutuan kita. Tapi dengan kasih yang mendasari kita adalah kasih Kristus, yang mendasari kita adalah firman Tuhan. Mari kita ada dalam satu kesatuan untuk menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus dimanapun kita berada. Yang ketiga Bapak Ibu, karya Roh Kudus yang mengubahkan itu membangkitkan kesadaran, membuat rasa kagum atau rasa takut, takjub, dan rasa ingin tahu. Kita baca bersama-sama dalam ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tercengang-cengang itu saya sampai cari bahasa aslinya Bapak Ibu. Itu bahasa yang bicara tentang Roh Allah itu mengusik kebebalan hati manusia, mengusik rutinitas mereka. Mereka itu tadinya sekedar datang ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot, hari ke-50 setelah Paskah. Tiba-tiba mereka dipaksa Bapak Ibu untuk melihat sesuatu yang ilahi, yang di luar nalar mereka, realitas Allah yang dahsyat itu. Mau percaya, mau nggak percaya, tapi mereka melihat ini realitas. Ini benar-benar fakta. Dan mereka lihat dengan mata mereka, bukan cerita orang. Mereka nggak mau percaya, terjadi di depan mata mereka. Akhirnya di bagian firman Tuhan ini tercengang itu
itu sebenarnya bahasa yang dipakai adalah gentar dan takjub karena kuasa Allah. Arti dari terjemahan. Bahasa Indonesia hanya menerjemahkan terjemahan, tapi bahasa asli menerjemahkannya takjub, gentar kepada kuasa Allah, menimbulkan rasa kagum, termangu-mangu, meruntuhkan ego mereka, kesombongan rasional mereka yang menganggap mereka orang Yahudi itu strata paling tinggi. Di hadapan Roh Kudus, mereka ternyata gak ada apa-apanya. Mereka mendewakan Yerusalem dan para imam-imam Yahudi saat itu, seolah-olah mereka lah para imam Yahudi, orang-orang kudus yang paling dekat dengan Allah. Tetapi rasa takjub, termangu-mangu itu, terkagum itu, meruntuhkan ego mereka, meruntuhkan kesombongan mereka. Mereka menyadari ternyata mereka bukan apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa di hadapan Roh Allah. Karena itu muncul rasa gentar terhadap Allah. Yang ketiga, memicu rasa ingin tahu. Ayat 12 yang terakhir. Apakah artinya ini? Ini puncaknya Bapak Ibu. Roh Kudus itu tidak biarin manusia itu tetap dalam kebingungan, termangu-mangu, tercengang, apel alat seribu masuk gitu. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi muncul di dalam hati mereka, saya yakin itu Roh Allah yang bekerja. Kadang kita dengar khotbah tiba-tiba kayak Allah bicara di hati kita ya. Nah itu sama. Mereka lagi bingung, tercengang. Tiba-tiba di dalam hati mereka muncul pertanyaan. Apakah artinya ini? Kenapa orang-orang itu bicara dalam bahasa kita tentang perbuatan Allah yang ajaib, tentang karya Yesus yang mati, bangkit bagi kita dan naik ke surga. Allah mengubah kejutan emosional itu menjadi pencarian akan kebenaran. Tiba-tiba mereka pengen tahu, dan Injil masuk di sini. Rasa ingin tahu adalah pintu yang terbuka bagi masuknya Injil. Sehingga ketika Petrus berdiri, kami gak mabuk oleh anggur, lalu dia memberitakan Injil. 3.000 langsung bertobat, gak pakai lama, GPL. Tadi berapa mereka? Hanya 120 kan murid-murid Yesus. Tiba-tiba berubah jadi 3.000 yang hari itu mendengar khotbah dari Petrus. Itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Saat Roh Kudus mengubah, kadang respon orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa penasaran seperti orang-orang yang mendengar apakah artinya ini. Tetapi ayat 13 kita mendengar melihat ada respon yang lain. Mereka tuh mabuk oleh anggur. Tapi Ibu, kadang-kadang ketika kita mau bersaksi, menyatakan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, ada orang yang pengen tahu dan pengen merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kadang orang bilang, ngarang lu, mimpi lu. Ya. Tapi itu tidak memadamkan api Injil kita. Gede nih, api Injil terus menyala. Ini tema besar, dibilang tidak memadamkan api kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada, menjadi saksi Kristus. Tetap melangkah menjadi saksi Tuhan, karena percayalah Roh Kudus menyertai kita. Dunia pasti bertanya, Bapak Ibu, kok kenapa ya anak Tuhan itu kok mereka tuh sekalipun di tengah badai, kok mereka kelihatannya tenang ya? Mereka dijahatin, kok nggak balas jahat ya? Malah mengampuni. Berapa kali diskriminasi yang kita anak-anak Tuhan pernah alami. Tetapi apa yang seringkali hamba-hamba Tuhan katakan?
sebagaimana ajaran Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang dunia bingung. Waktu kemarin ada seorang ustadz yang ngomongnya, bingung gue sama orang Kristen, dihantam, udah ampuni, kasihi mereka aja. Orang dunia harus melihat itu dari kita. Tapi kalau orang dunia melihat kita balas dendam, jangan-jangan kita belum ada Roh Kudus dalam hati, atau Roh Kudus sudah ada tapi kita yang mengeraskan hati kita. Ketika Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang, harusnya memicu pertanyaan dari orang lain tentang kehidupan kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dan kita harus siap memberi jawaban kepada orang-orang yang ingin tahu. Kenapa sih kamu kok diomongin orang kok senyum aja gitu loh, dikatain tetangga kok gak bales gitu loh, dijahatin orang kok biarin aja. Apa sih? Nah, saat itu saatnya jadi saksi Tuhan, sampaikan Injil Tuhan. Kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan iman kita pada setiap orang yang memintanya. 1 Petrus 3:15. Karena rasa penasaran itu harus kita jawab dengan kita mengarahkan mereka kepada Kristus. Kita katakan, kita kayak gini karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Saat kita masih berdosa, saat kita masih jahat, Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita sehingga kita gak perlu balas dendam sama orang. Itu harus arahkan kepada Kristus, Bapak Ibu. Karena ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cerita tentang Pentakosta ini bukan hanya sejarah masa lalu untuk dikagumi, supaya orang Kristen bilang, nih orang Kristen, kita nih sudah alami pencurahan Roh Kudus dan Roh Kudus menyertai kita sampai hari ini. Dicurahkan lagi enggak? Sudah dicurahkan ya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi tidak ada pencurahan ulang-ulang. Sudah ada di sini. Sudah ada menyertai kita dan ada dalam hati kita, enggak ulang-ulang dicurahkan. Ya, kita harus lengkap pemahaman kita tentang ini, supaya jangan ikut-ikutan yang gak alkitabiah. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan sudah menyertai kita, ada di dalam kita. Dunamos Allah itu menyertai gereja Tuhan, menyertai anak-anak Tuhan, sudah membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hidup ada Roh Kudus. Ini harus selesai di sini. Kita sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, amin. Di dalam hati saya sudah ada Roh Kudus. Mungkin saya lemah, kadang-kadang iman saya goncang. Saya kadang-kadang, kenapa? Karena saya mungkin jarang baca Alkitab, jarang berdoa, sehingga kok rasanya saya nggak merasa Roh Kudus berkarya. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah itu apa? Dosa kita, kebebalan hati kita, kekerasan hati kita. Tapi Roh Allah itu tetap ada bersama dengan kita. Kitanya yang gak mau dengar suara Tuhan, kita yang gak mau dengar suara Roh Kudus. Kita bikin dosa, hati kita gelisah gak? Itu Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus yang berkarya. Jadi Dunamos Allah itu sudah ada menyertai kita sampai hari ini. Karena itu bukan cerita sejarah masa lampau, tetapi menyertai kita sampai hari ini. Tidak tinggal di Yerusalem, tidak hanya tinggal dalam gereja, tetapi bersama umat percaya, orang-orang percaya dimanapun berada. Karena itu hari ini beri hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang utama. Karena kalau kita nggak beri hati kita dipimpin Kudus, maka kita dipimpin oleh kedagingan. Itu yang membuat kita tidak merasakan tuntunan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus tidak ada, tapi kita yang mengeraskan hati kita untuk tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, izinkan Roh Kudus mengubah ketakutan kita menjadi keberanian. Murid yang tadinya takut menjadi berani karena Roh Kudus. Kita yang tadinya lemah, lelah, letih, lesu, terbeban berat, datanglah kepada Yesus. Roh Kudus akan menguatkan dan menghibur kita.
Dan izinkan Tuhan menghancurkan tembok-tembok keegoisan kita, agar kita bisa mengasihi sesama tanpa sekat apapun. Kita bisa menerima seorang akan yang lain dengan segala perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, izinkan Allah memakai lidah kita, Allah memakai hidup kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang Allah telah lakukan buat kita dan buat dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah belajar firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi Tuhan, bicaralah bagi umat-Mu hari ini Tuhan. Bicara bagi hati mereka Tuhan, di dalam hati mereka. Tuhan yang tahu kebutuhan jiwa mereka, Tuhan yang tahu kebutuhan roh mereka. Berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan umat-Mu. Mungkin mereka dalam kecemasan, ketakutan dengan keadaan dunia atau keadaan keluarga mereka, keadaan fisik mereka. Tuhan lebih tahu kekhawatiran mereka, kecemasan mereka. Tuhan lebih tahu. Berdoa dalam nama Yesus, biarlah dunamos Allah menenangkan mereka. Walau kekuatan yang menggetarkan, memulihkan, menolong, menyertai, menolong, ada bersama dengan umat Tuhan, ada bersama dengan kami semua gereja Tuhan sampai hari ini. Tuhan juga menolong kami, Roh Kudus menolong kami untuk membuka hati kami. Roh Kudus lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami. Mungkin di dalam hati kami masih ada kesombongan, keegoisan yang membuat kami belum bisa hidup dalam kesatuan satu dengan yang lain. Tuhan yang tahu kelemahan-kelemahan kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami, perbaharui kami. Roh Kudus ingatkan kami selalu akan dosa kami, sehingga di bawah kaki Yesus kami selalu memperbaharui diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Roh Kudus menolong kami juga, mengingatkan kami adalah saksi Tuhan dimanapun kami berada. Lewat sikap hidup kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami, biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Dunia mengenal siapa Engkau, Yesus, yang telah menyertai kami, menolong kami. Dunia mengenal Roh Kudus menyertai kami dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur berdoa. Kekuatan Allah menolong kami, menguatkan kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang bertugas silakan maju ke depan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan sehingga berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mereka mengelolanya dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di barat, utara, dan selatan.
mengrasuli bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk dulu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, beberapa yang masih sakit tidak bisa hadir, dan juga kita terus doakan bangsa dan negara kita dalam situasi persoalan yang tidak mudah, terutama secara ekonomi, juga dampaknya ke lainnya. Kita doakan supaya negara kita Tuhan lindungi, jaga pelihara dari segala yang jahat. Nanti doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, menyerahkan hari ini untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, sakit penyakit, usaha, pekerjaan, khawatir akan masa depan. Kami percaya bahwa di tengah setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kami, tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang, menolong, berikan kekuatan, kemenangan, dan jalan keluar. Serahkan secara khusus tokoh Gente yang masih terus cuci darah, Tuhan berkati istri dan juga anak-anak di dalam mendampingi, biarlah mereka boleh saling menguatkan dan tetap semangat dalam menghadapi masalah-masalah ini. Terima kasih Bapak untuk jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan juga menolong dalam situasi mereka yang mungkin sedang memiliki kesulitan dan halangan. Tuhan menolong mereka sehingga berikutnya mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Menyerahkan untuk tim pelayan seterusnya hari ini, Tuhan terus memberkati, berikan kekuatan, kesetiaan, semangat, memberikan terbaik. Kami menyerahkan juga untuk semua tim pelayan, baik aktivis, majelis, pengurus semuanya, guru sekolah minggu, Tuhan juga menolong. Berikan terus kekuatan, kesetiaan, sukacita, semangat melayani, memberikan terbaik. Bahkan setiap firman Tuhan diberitakan, puji-pujian dinyanyikan, baik di sekolah minggu maupun juga di ibadah-ibadah setiap hari minggu. Tuhan biarlah itu membawa setiap umat Tuhan semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Berkati hamba sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati beserta dengan keluarga. Terima kasih Bapa dalam surga, secara suka menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Dalam situasi yang prihatin saat ini, secara ekonomi Tuhan menolong supaya berikan hikmat, bijaksana, keberanian, kejujuran bagi para pemimpin untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Satu kami mohon Tuhan lindungi bangsa kami, rakyat Indonesia dari segala jahat. Kami dalam harus doa apalagi, tapi banyak hal yang perlu kami panjatkan, kami naikkan, kami doakan. Tapi selalu kami mohon Tuhan lindungi, jaga pelihara bangsa kami dari segala yang jahat. Bahkan usaha-usaha untuk memecah belah, menghancurkan negara ini, Tuhan juga lindungi, gagalkan setiap rencana yang jahat. Terima kasih Bapa, serahkan para pemimpin bangsa ini dalam tangan Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, dan juga Tuhan menolong. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya kami menyerahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penutup. Kami
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh.